kolonel, ya kombes lah. Dia menjanjikan saya bahwa saya tidak diapa-apakan. Anak istri Bapak terjamin hidupnya. Abi begini. Tapi saya tidak bisa menjamin Abi 1 tahun dalam penjara. Nanti Abi bebas setelah itu. Saya hampir pulang, dirayu sama beliau. Saya hampir saja pulang. Saya bilang hanya istri saya yang bisa merayu saya balik ke Indonesia. Hanya istri saya yang bisa merayu saya balik ke Indonesia. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan arus Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan arus Allah kelak, di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang hari ini saya akan membuat sebuah video, di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana si Udin curhat, kaum muslimin, ya, tentang bagaimana dahulu ketika di penjara. Pokoknya dia betul-betul ketakutan, kaum muslimin, takut sekali apabila mana dia sampai di penjara, sehingga dia meminta tolong pada istrinya, kaum muslimin. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Ya, viral beberapa hari ini bahwa CNN berdasarkan Interpol saya akan ditangkap oleh polisi FBI. Saya aman-aman saja. Kenapa saya aman? Kenapa saya begitu percaya? Karena hukum Amerika ini adalah hukum pasti, bukan seperti hukum Indonesia. Polisi kapan saja mau nangkap semaunya. Itu Indonesia. Tapi di Amerika nggak bisa. Mau lembaga apa saja untuk menangkap saya di Amerika. Pokoknya semua orang yang sudah lewat border Amerika, imigrasi Amerika, begitu dia menginjakkan kakinya di situ, nggak ada lagi yang boleh sewenang-wenang dan saya berada di dalam wilayah hukum Amerika. Nggak boleh ditangkap. Kecuali saya melakukan kriminal. Ya, melakukan kriminal. Saya hanya ngomongin tentang Quran, hadis, sunnah, Alkitab. Saya komentarin, nggak kena. Oleh karena itu, ya baru saja saya dari beberapa kali pertemuan dengan polisi Indonesia yang mau membawa saya ke Indonesia. 3 hari saya bertemu dengan polisi dan dia meminta agar kembali ke Indonesia. Saya harus menghadapi hukum Indonesia, katanya. Pokoknya Abi dijamin, ini polisinya seiman dengan saya, sopan sekali polisinya dan imannya bagus sekali, dan berbicara itu logika firman, logika Alkitab semuanya. Dia sangat percaya dengan mukjizat, keajaiban Tuhan. Dan katanya dia mendapatkan nomor saya itu dari pendeta besar di Indonesia. Ya, karena mau membawa saya untuk melayani di Indonesia. Saya tanya, kenapa kok saya harus ditujukan moncong senjata itu ke saya terus?
saya menjadi nasib sial di negara sendiri. Kenapa nggak ditangkap? Wah, kalau hukum kita nggak bisa begitu, Abi. Tangkap dulu dong, karena dia sumber keributan itu si Ustadz Saifuddin Ibrahim yang sekarang jadi pendeta. Jadi pendeta karena radikal ini yang ngomong semaunya, nggak ditangkap sampai sekarang. Kan permintaan saya cuman itu. Sampai Muhammad KC masuk penjara, itu hanya menjelaskan, nangkis, menjawab apa yang diomongkan Saifuddin Ibrahim. Kok orang hanya menjawab, kok nggak boleh masuk penjara? Dan itu dikatakan kriminal. Bagaimana hakim pengadilan Ciamis bisa menjatuhkan 10 tahun penjara? Dari tuntutan 10 tahun penjara, divonis 10 tahun. Dan itu hanya dari menjelasin kata-kata. Kenapa saya harus dikejar terus? Polisi Kristen itu diam. Dan dia kemarin sudah bilang, Abi, saya sudah sampai di Indonesia, katanya. Dia memperlihatkan fotonya. Sudah sampai di Bandara Soekarno-Hatta. Tentu dengan komandannya. Komandan itu jenderal. Timnya itu para jenderal. Beliau masih kolonel. Kolonel ya kombes lah. Dia menjanjikan saya bahwa saya tidak diapa-apakan. Anak istri Bapak terjamin hidupnya. Abi begini. Tapi saya tidak bisa menjamin Abi 1 tahun dalam penjara. Nanti Abi bebas setelah itu. Saya hampir pulang, dirayu sama beliau. Saya hampir saja pulang. Saya bilang hanya istri saya yang bisa merayu saya balik ke Indonesia. Hanya istri saya yang bisa merayu saya balik ke Indonesia. Harus jelas dulu angkanya. Tapi saya tidak mendapatkan kepastian jaminan. Karena kalau saya masuk penjara dan ditahan, saudara, belum masuk penjara, belum divonis, saya akan disiksa oleh napi-napi di tahanan Bareskrim. Apalagi Napoleon itu, Jenderal Tokai. Nanti dia suapin kotoran ke mulut saya. Dan kalau saya disuapin kotoran manusia, maka akan goncang dan terjadi bencana alam yang besar. Karena menghina pengikut Yesus. Saya tidak mendapat jaminan dari Napoleon, dari jenderal ini. Atau mau komandan saya terbang ke California, biar kita video call dengan Kapolri. Saya nggak jawab. Nggak perlu dalam hati saya. Karena itu jenderalnya itu seberang. Ya, Muslim. Saya nggak percaya dengan orang Islam. Orang Kapolrinya Kristen aja tidak bisa membantu KC disiksa sampai 10 tahun begitu. Itu Kapolrinya itu Kristen. Tidak mampu menjamin. Karena kekuasaan kadrun ini mengerikan semuanya, saudara-saudara. Di tubuh polisi itu ada 23.000 polisi terpapar kadrun ajaran radikal. Bambang Siregar, polisi itu semena-mena memperlakukan MKC.
Jahat semuanya, saudara-saudara. Jadi nggak menunjukkan berapa, bagaimana. Saya harus punya uang dong. Berapa mereka harus memberikan? Karena biaya untuk menangkap KC saja itu 30 M. Bagi-bagi. Bagi ke polisi, bagi ke penyidik, jaksa, hakim. Makanya hakimnya itu memutuskan perkara KC itu 10 tahun. Biasanya ya sepertiga itu, 6 tahun lah. Tapi hakim karena disogok dengan uang, dia tidak bisa bergerak apa-apa. Sama ada dengan Yahya Waloni yang ditangkap sebagai tukar kepala dengan MKC. Dituntut 7 bulan, divonis 5 bulan, langsung bebas. Nah, hakim di kasus Yahya Waloni, jaksa, pengacara, penyidik, itu dapat uang juga yang dari 30 miliar itu. Nah, biaya untuk menangkap saya ini berapa? Kalau saya nanti di sidang berapa? Nah, polisi nggak mau menyebutkannya supaya saya pulang. Harus jelas dong angkanya. Jangan sampai karena saya harus dihukum dan dihina, saya tidak bisa menyampaikan berita kebenaran firman. Lalu saya terus dihina dan diejek sepanjang masa. Dan bagaimana gembiranya begitu saya sampai di bandara, saya difoto-foto dengan jenderal itu. Bahwa jenderal itu telah mampu menangkap Saifuddin Ibrahim, gitu. Saya masuk, berita-berita yang lain hilang, berita saya yang ramai. Tadi saja saya dapat itu telepon dari Aceh. Dia bilang begini, ayo kapan kamu sampai di Indonesia, saya habisin kamu. Kita duel sampai mati, gitu. Dasar orang Aceh, sumbu pendek semua, karena ajarannya, saudara-saudara. Enak saja mau nangkap. Bukan saya tidak taat kepada hukum. Hanya karena omongan kayak begini. Dan Amerika ini tidak bisa dipaksa, saudara-saudara. Begitu Anda sampai di Amerika, Anda aman. Damai, sejahtera di Amerika ini. Tapi medan perangnya itu ada di sana, Abi, kata. Kami butuh Abi, gitu, kata yang merayu saya untuk kembali ke Indonesia. Kami butuh Abi. Kekristenan Indonesia ini melempem, Abi. Ya, melempem dan menakutkan ya karena mereka benci dengan kekristenan, dan orang Kristen akhirnya takut semua. Nggak ada yang berani ngomong kayak saya. Saya ini berani ngomong karena dulu saya memang seperti itu. Saya adalah kadrun dulu. Saya ini radikal. Cuma suami ibu aja yang gila gitu. Saifuddin Ibrahim. Ya Abi, tenang-tenang ya di Amerika. Ingat pesan netizen, jangan pulang. Demikian tadi kamu sih ya, yang dimana si Udin betul-betul ketakutan apabila mana sempat ditangkap, sempat dipenjara begitu ya. Nah, karena memang
katanya ada jenderal ya, jenderal ini utusan dari Polri untuk menangkap si Udin gitu ya. Jadi sampai ke Amerika dan katanya kata si Udin dibujuk-bujuk, dirayu-rayu, namun dia tidak mau, tapi hampir saja mau katanya. Dan yang dapat membujuk si Udin itu tidak ada lain tidak bukan ya hanya istrinya, yang dimana istrinya sekarang ini juga sudah tidak mau ya jumpa dengan si Udin karena si Udin ini pecundang pengecut gitu ya. Nah terus dia bicara masalah angka-angka, yang dimana angka-angka itu istrinya nanti dapat berapa kan begitu. Pokoknya lucu kamu Simin. Jadi cerita-cerita yang karena konon katanya memenangkan jiwa-jiwa, semuanya itu sebenarnya bohong, masih seputar itu ya. Yang dikata membaptis banyak orang lah, inilah itu semuanya bohong, dusta, tidak ada semuanya, karena memang Pendeta Joshua Tewu juga beliau menyampaikan ya bahwasanya semua apa yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim itu hanyalah bentuk kebohongan saja, dusta-dusta untuk memikat umat Kristen agar lancar donasi kepada dirinya kan begitu. Itu Pendeta Joshua Tewu sendiri yang mengatakan ya, karena beliau ini kan sahabat Saifuddin Ibrahim dahulu. Jadi ketika apa yang pernah terjadi di dalam penjara tentang diri Saifuddin Ibrahim ini, Saifuddin Ibrahim bercerita ya pada Pendeta Joshua Tewu. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Iri Budisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق